Kami mendapat pertanyaan seperti ini dan mulai penasaran kemana dana APP yang sudah terkumpul tersebut. Dan kami mendapat titik terang atas pertanyaan tersebut. Pada tanggal 22 September 2021, kami berkesempatan untuk ikut Romo Billy, melihat wujud nyata kemana dana APP itu disalurkan. Mari ikut perjalanan kami. Hari ini kita mau ke Panti Rini, Panti Rahayu, dan Panti Rapi. Dalam rangka kami mau memberikan suplemen rutin, yaitu susu untuk para tenaga medis di 3 rumah sakit kita. Kami biasanya itu minggu pertama mengirim susu, minggu kedua mengirim telur, minggu ketiga kembali mengirim susu, minggu keempat nanti mengirim telur. Biasanya juga ada vitamin yang bisa kami bagikan. Mengapa Romo menyalurkan bantuan ini untuk para tenaga kesehatan? Intinya bahwa masa pandemi itu kan membuat kami itu berpikir, apa ya sing bisa dibuat. Banyak orang, banyak kelompok, banyak komunitas yang buat macam-macam. Begitu banyak karya yang mereka buat. Ada yang buat nasi bungkus ketika dulu awal pandemi. Nah, kami berpikir pada waktu itu, apa ya yang harus kami buat selaku komisi atau panitia APP di Kevikepan Yogyakarta Timur ini. Maka kami berpikir, kalau orang banyak yang ada di pinggir jalan, orang yang pengangguran itu sudah dibantu, sudah diperhatikan, ya memang mereka adalah orang yang kecil, lemah, miskin, dan mungkin juga beberapa yang tersingkir juga. Nah, kami berpikir lagi apa ya yang bisa kami buat dalam skop yang berbeda. Nah, dalam masa pandemi ini kan ada sekian banyak orang-orang yang memperjuangkan keselamatan, kesehatan banyak orang yang terkena COVID. Maka kami itu kemudian berinisiatif berpikir untuk apa? Ya wis lo, ayo kita membuat sedikit perhatian untuk para tenaga medis, para nakes, dokter, perawat, dan siapa saja yang bekerja di instansi kesehatan itu. Maka karena kami di wilayah Yogyakarta Timur, itu ya kemudian kami mencoba memperhatikan kurang lebih ada sekitar 2.000 tenaga kesehatan yang ada di 3 rumah sakit itu. Di Panti Rini ada 265 tenaga medis, di Panti Rahayu ada 325, dan di Panti Rapi ada 1.505 yang kemudian kami perhatikan ya dengan memberikan suplemen-suplemen sederhana. Ada telur, ada susu, sempat dulu ada buah jeruk untuk minuman segar, dan juga ada vitamin. Itu yang kami lakukan. Untuk apa? Karena mereka juga kalau mau digolongkan, mereka juga menjadi paling rentan, paling lemah karena harus menghadapi situasi yang tidak mudah dalam konteks 2 tahun ini. Maka ya kemudian kami membuat itu. Contohnya ya seperti ini, kami membawa minuman, susu untuk dibagikan kepada mereka. Seperti itu. Untuk dananya berasal dari mana, Romo? Sejauh ini memang bisa dikatakan dana paling besar dari dana APP Kevikepan. Kita punya dana yang cukup besar dan kami memanfaatkan itu. Tapi juga dalam beberapa kesempatan banyak yang kemudian berdonasi
melalui rekening APP Kevikepan. Untuk apa? Yo ambil bagian, saya mau ikut bantu susu, titip uang, titip dana, atau ikut beli untuk telur untuk mereka itu juga. Jadi tapi mayoritas dana dari APP. Romo, selain untuk membantu tenaga kesehatan, dana APP disalurkan kemana saja, Romo? Salah satunya sebenarnya kan ini dengan rumah sakit kita itu, kita sudah bekerja sama kurang lebih 3-4 tahun ini. Dalam Hari Orang Sakit Sedunia, kami sering membuat memberikan bantuan donasi kepada rumah sakit agar rumah sakit tetap hidup, dan juga banyak pasien yang kebetulan ada tunggakan banyak itu bisa dibantu diringankan semacam itu. Jadi sebenarnya kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit ini sudah cukup lama berjalan, 3-4 tahun ini. Ada banyak peluang atau banyak ruang yang bisa kami bantu terkait dengan pemanfaatan dana APP. Ada untuk pendidikan, ada untuk pembenahan rumah atau bedah rumah atau memperbaiki rumah, ada juga untuk jaminan hidup, untuk pangan, papan, dan juga sandang. Juga untuk memperbaiki sarana fasilitas umum yang memang mungkin tidak dimiliki di kampung-kampung atau di pedusunan yang cukup terpencil gitu. Kami juga kadang membuat MCK, WC, kamar mandi untuk mereka. Itu bisa mengakses dana APP. Selain itu juga bagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadakan pelatihan-pelatihan usaha, wah aku punya potensi nih, aku pengen membagikan kemampuanku untuk banyak orang. Kemudian dana APP ini juga bisa diakses untuk mengadakan pelatihan usaha itu. Selain itu juga untuk modal usaha pun bisa, dengan tentu dalam ukuran-ukuran tertentu, tidak bisa memenuhi tapi sifatnya hanya mendukung semacam itu. Tapi rata-rata di 2 tahun terakhir dalam masa pandemi ini, dana-dana ini lebih termanfaatkan untuk membantu yang membutuhkan biaya pendidikan dan juga untuk kesehatan. Kurang lebih itu sih, paling 2 tahun ini dalam masa pandemi. Romo, untuk penyaluran dana APP, skemanya bagaimana, Romo? Seluruh kegiatan mengaplikasikan dana APP Kevikepan itu kami selalu harus dan wajib bekerja sama dengan pihak paroki maupun juga dengan pihak sekolah ataupun juga dengan pihak rumah sakit. Maksudnya demikian, bahwa kita harus bersinergi untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Contoh misalkan orang yang misalkan bedah rumah, kami memberikan dana sekian, paroki juga wajib ambil bagian untuk menyokong dukungan dana ataupun material. Dan juga kami juga biasanya melibatkan pengurus atau warga lingkungan di mana bedah rumah itu dilaksanakan. Mungkin mereka bisa membantu dengan tenaga, ataupun juga membantu dengan dana, ataupun mungkin juga membantu dengan misalkan mendukung dengan makanan atau minuman untuk yang bekerja di situ. Kalau misalkan untuk yang sekolah, dari APP membantu sekian, dari sekolah Mbok Yo nanti membantu sekian rupiah, sehingga kemudian ketika semua bersinergi saling bekerja sama, maka kan nanti yang dibantu itu juga mendapatkan lebih besar juga. Terus kalau untuk rumah sakit itu kami biasanya dalam program program kesehatan itu banyak sekali ya. Di Panti Rahayu, Panti Rini itu paling mayoritas, paling banyak. Panti Rapih beberapa, tetapi kalau untuk Panti Rahayu, Panti Rini itu banyak sekali yang dibantu. Kami mungkin pada kurun waktu dari Januari hingga sekarang mungkin ada sekitar hampir 300 sampai 500 pasien yang memang minus yang kami bantu.
Cara memilih sasaran yang tepat untuk dibantu, itu bagaimana sih Romo? Jadi ya memang seleksi, mempertimbangkan, dan juga benar-benar menganalisa itu tetap penting menjadi bagiannya. Misalkan kalau pasien itu yang ada di rumah sakit, kami biasanya sudah bekerja sama dengan para suster yang ada di rumah sakit itu, dan juga yang bertugas sebagai sosmed, pastoral, sosial medis, semacam itu yang ada di rumah sakit. Jadi kami minta kepada mereka untuk menganalisa, oh ini layak dibantu atau tidak. Biasanya karena mungkin BPJS tidak punya, atau BPJS-nya sudah sangat limit, ataupun memang juga banyak pribadi yang ternyata tidak punya dana, tapi maka karena takut untuk periksa itu, ya kemudian sungguh-sungguh dibantu. Salah satu terobosan yang kami buat, yang kami bangun kerjasamanya adalah dengan Rumah Sakit Pantirini dan Panti Rahayu, sekurang-kurangnya itu kami sudah mempercayakan kepada para admin di sana dan juga tenaga medis di sana, kalau ada pasien yang kebetulan rawat inap atau rawat jalan, pengen periksa, nggak punya uang, harus dilayani. Dan kami tinggal dikontak, diberi informasi, dan kami akan mengirimkan dana bantuan itu langsung ke pihak rumah sakit. Jadi harapannya perpanjangan tangan kebaikan itu bisa langsung dirasakan untuk siapapun yang datang dan membutuhkan perawatan. Yang mendapat bantuan apakah hanya umat Katolik saja, Romo? Prinsipnya bahwa kami melayani untuk kemanusiaan. Jadi tidak berpikir siapa mereka, agamanya apa, dari mana. Yang penting bahwa kami membantu, melayani, menolong orang demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Untuk yang terakhir, Romo, apakah harapan dari Romo Billy dengan adanya gerakan-gerakan kemanusiaan seperti ini? Ya, kalau saya sendiri, kalau harapannya yang pertama, mari seluruh umat bersyukur bahwa dana yang Anda alokasikan ketika masa Prapaskah untuk berdonasi di kota APP yang dibagikan kepada Anda semua di rumah-rumah itu, kami pertanggungjawabkan dengan baik, kami realisasikan dengan baik, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mewujudkan apa yang menjadi tanda kasih Anda sekalian untuk banyak orang yang membutuhkan. Dan harapannya tentu di luar masa Prapaskah mengumpulkan dana APP itu, baik ketika masa-masa sekarang dan ke depannya, bersinergi dengan Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, dan juga mungkin seluruh umat, mari kita membuat gerakan-gerakan sosial yang nyata, yang disitulah nanti sungguh-sungguh membuat kita dapat bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Kami dari Rumah Sakit Pantirini, saya mewakili Bapak Direktur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya yang selalu mengalir untuk kami ya. Tiap kali Romo Billy memberikan bantuan ke sini, terima kasih sekali. Ya, dan ini sangat membantu kami semua untuk menjaga kesehatan dari tenaga nakes yang ada di Rumah Sakit Pantirini ini. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuannya. Yeah. Saya, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan KVPRan Jogja Timur, Romo Maradio dan Romo Willy, yang sejak
pandemi COVID-19 ini sudah mendukung, membantu Rumah Sakit Panti Rapih dalam rangka penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Panti Rapih. Terima kasih atas seluruh dukungannya, atas nama seluruh tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan yang berada di Rumah Sakit Panti Rapih. Sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta berkah bagi kita semua dalam penanganan COVID-19 saat ini. Terima kasih.